Feng diperkenalkan kepada ribuan dewa perang dari berbagai penjuru dunia yang hadir di Istana Dewa Perang oleh Guru Yang Hui, sehingga mulai saat ini tidak ada yang tidak kenal dengan Lu Feng, seorang pejuang dewa perang tak terkalahkan paling muda saat ini, dan telah ditunjuk langsung oleh pimpinan Hong sebagai penguji di kantor pusat Jiangnan. Kemudian terdengar suara, "Luo Feng, pesanlah apapun yang kamu inginkan. Karena ini adalah pertama kalinya kamu di sini, ini adalah suguhan," ucap Yang Hui sambil saat dia menyerahkan menu dari pelayan ke Luo Feng. Luo Feng menerimanya dengan rasa ingin tahu. Dia membuka menu dan melihat, setiap hidangan dan minuman memiliki deskripsi bahasa Inggris dan Cina. Di bagian belakang, harga ditulis dalam dolar bumi, dolar Cina, dolar AS, euro, rubel, Rusia, dan rupiah India. Satu gelas anggur harganya hampir 100.000 dolar. Gumam Luo Feng dalam hati. Apa ini? Hati naga, 880.000 dolar. Sebagian besar hidangan ini baik-baik saja, seperti 100.000 dolar Cina untuk masing-masing. Luo Feng terkejut dan tidak bisa menahan senyum ke arah dewa perang di sampingnya. Dia tersenyum ketika berkata, "Semua orang, ini adalah pertama kalinya aku di sini di Istana Dewa Perang, tetapi aku harus mengatakan bahwa harga di sini cukup mahal. Semua makanan dan minuman di ruang virtual adalah virtual, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa harganya akan lebih mahal daripada harga di kehidupan nyata? Itu memang sangat mahal, tapi tidak ada yang memikirkannya." Guru dewa perang di sampingnya, Brett, menggelengkan kepalanya ketika dia menghela nafas dalam bahasa Mandarinnya yang bengkok. Hanya ada satu tempat yang menjual makanan dan minuman di Istana Dewa Perang, tidak ada tempat lain untuk membeli ini. Namun, meskipun makanan dan minuman di ruang virtual ini 100% virtual, namun kamu akan benar-benar merasakan dan memakannya. Selama kamu tidak mencari untuk mengisi perut kamu yang lapar dan memakannya hanya untuk menikmati rasanya saja, maka itu layak untuk mendapatkan apa yang ada di tempat ini. Biasanya, ketika beberapa dewa perang secara acak memesan makanan dan minuman, tagihan yang dihasilkan adalah lebih dari 1 juta dolar Cina. Jika ini adalah hidangan mewah, maka mungkin lebih dari 10 juta dolar Cina. Hanya orang-orang paling kaya di bumi, atau dewa perang, yang kaya, yang mampu menghabiskan uang seperti ini. Orang kaya yang biasa tidak akan berani begitu boros. Untuk dewa perang, bahkan jika mereka melayani beberapa organisasi, gaji tahunan 5 miliar dolar Cina adalah normal. Untuk dewa perang elit seperti Luo Feng, mereka hanya perlu berburu monster pada tingkat T-Rex, atau naga baja lapis baja, untuk mendapatkan 10 miliar. Apakah mereka masih peduli dengan makanan, sedangkan untuk mendapatkan 10 miliar saja cukup membunuh T-Rex monster saja? Rasanya memang, Luo Feng tidak bisa meneruskan perkataannya, tetapi hanya dapat menyampaikan pujian. Sedangkan untuk rasa, bagaimana bisa dunia nyata dibandingkan dengan ruang virtual, ucap Yang Hui sambil tertawa. Luo Feng kemudian bertanya kepada beberapa dewa perang yang duduk bareng satu meja dengannya, "Aku selalu ingin tahu tentang berapa banyak perwakilan di Istana Dewa Perang. Jika kamu seorang wakil, kamu adalah eksistensi yang melampaui level dewa perang." "Total 52 perwakilan dan 5 ketua besar," menjawab Jitao yang ada di samping Luo Feng sambil tertawa. 52 dari mereka, sangat banyak. Luo Feng agak terkejut. Banyak, guru dewa perang di samping, menggelengkan kepalanya, di bawah 5 ketua besar, hanya ada 52 perwakilan. Dengan populasi 7 miliar orang di seluruh dunia, tidak ada satupun wakil untuk setiap 100 juta orang. Dan Aula Bela Diri Jixian memiliki 3 penjaga kerajaan, dan 5 penyelidik besar, itu berarti telah berkurang 5 orang dari 52 perwakilan. Dan Aula Bela Diri Guntur, meskipun mereka tidak memiliki perwakilan sebanyak kami, mereka juga memiliki 6 perwakilan. Ada juga yang tidak mau bekerja untuk orang lain dan telah membuat kelompok tentara bayaran mereka sendiri. Ada 7 atau 8 orang seperti mereka. 5 atau 6 dari mereka berada di aliansi HR. Hanya dengan menambahkan ini bersama-sama, 26-30 perwakilan sudah habis. Kepala Wit sedikit terguncang karena berbicara dengan semua orang Tionghoa ini. Setelah itu adalah 5 negara kuat dan 23 kota markas besar untuk memisahkan 20 atau lebih perwakilan yang tersisa. Dan beberapa perwakilannya ada juga yang lebih suka menyendiri, sehingga mereka menjalani kehidupan yang tersembunyi dari dunia, mengabaikan setiap organisasi. Jadi berapa banyak perwakilan yang bisa diterima negara-negara kuat itu? Petik 2. Luo Feng terdiam saat dia mendengarkan.
Aula bela diri Jixian, Aula bela diri Thunder, berbagai kelompok tentara bayaran, dan aliansi HR telah mengambil alih lebih dari setengah dari perwakilan. Adapun perwakilan yang setia dan mau melayani negara, misalnya Cina, alangkah baiknya jika ada bahkan 3 atau 4 dari mereka, tersenyum Yang Hui. Tentu saja, kekuatan suatu negara tidak dapat diremehkan. Misalnya, beberapa penyelidik Aula bela diri Jixian kami adalah orang Tionghoa. Meskipun mereka adalah bagian dari Aula bela diri Jixian, jika China meminta bantuan, mereka pasti akan membantu. Luo Feng mengangguk. Seorang wakil bisa dalam aliansi HR atau menjadi tentara bayaran, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan membantu negara asal mereka ketika saatnya tiba. Karena itu adalah negara asal mereka. Jadi di permukaan, suatu negara memiliki 3 hingga 4 wakil di bawah sayapnya, tetapi sebenarnya dapat memanggil hingga 7 hingga 8 wakil jika saatnya diperlukan. Luo Feng, bagaimana kalau kita pergi ke toko-toko Istana Dewa Perang sedikit? Hal-hal di Istana Dewa Perang jauh lebih murah daripada di luar, saran Yang Hui. Ketertarikan Luo Feng meningkat ketika dia bertanya, ada rumah lelang di sini, kan? Tentu saja. Jitao memegang gelas anggurnya di samping sambil berkata dengan gembira, lelang bulanan cukup menarik. Lebih dari 90% dari Dewa Perang Dunia akan datang pada hari itu. Ingatlah bahkan lelang terbesar di dunia pun kesulitan mengumpulkan orang dari setiap organisasi. Hanya Istana Dewa Perang yang bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Masing-masing kota markas besar, terutama di benua yang berbeda, dipisahkan oleh lautan. Satu-satunya bentuk transportasi adalah pesawat komersial, yang cukup merepotkan. Namun, Istana Dewa Perang dapat memungkinkan semua pejuang yang kuat di bumi untuk berkumpul bersama. Lelang di sini bisa mengumpulkan begitu banyak orang, jadi ada banyak hal menarik. Jelas Yang Hui, kita juga bisa mengatur barang-barang kita sendiri untuk dilelang. Namun, ada kondisi tertentu, objek yang ingin dilelang harus bernilai minimal 1 miliar dolar Cina. Dan tidak ada batas maksimal. Apakah ada ramuan kehidupan? Tanya Luo Feng secara langsung. Dalam 7 bulan terakhir, 5 dari mereka memiliki ramuan kehidupan, memperkenalkan Yang Hui. Jika ingatanku benar, akan ada ramuan kehidupan dalam pelelangan bulan ini juga. Luo Feng sangat gembira, dan kemudian bingung, kenapa ada begitu banyak ramuan. Bukankah pemerintah Amerika ingin ramuan kehidupan tampak langka? Gumam Lu Feng dalam hatinya yang merasa bingung dengan apa yang diceritakan, bahwa akan banyak ramuan, sedangkan informasinya, Amerika menginginkan agar ramuan itu menjadi langka. Kenapa pemerintah Amerika melelang begitu banyak eliksir? Tanya Luo Feng dengan nada bingung. Ramuan kehidupan hanya tampak berharga di dunia luar, ejek Yang Hui. Di paruh kedua tahun ini, akan ada lelang publik yang terbuka untuk setiap pejuang. Dan hanya akan ada satu bagian dari ramuan kehidupan. Namun ini adalah Istana Dewa Perang. Petik 2. Di Istana Dewa Perang, ada sejumlah besar barang berharga yang akan dilelang setiap bulan. Hal-hal yang bernilai miliaran dan puluhan miliar adalah hal biasa. Jika pemerintah Amerika hanya menjual satu bagian dari ramuan kehidupan setahun, berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan? Petik 2. Dunia luar bahkan tidak tahu tentang pelelangan di Istana Dewa Perang, jadi jika mereka menjual lebih banyak bagian, bukankah mereka menghasilkan lebih banyak uang? Senyum Yang Hui tersenyum. Dalam lelang sebelumnya, sekitar berapa harga awal dari setiap penawaran? Tanya Luo Feng. Harga awal adalah 10 miliar dolar Cina. Akhirnya dijual seharga sekitar 20 miliar dolar Cina, tertawa Yang Hui. Mungkin bisa mencapai 30 miliar dalam pelelangan umum. Tetapi tidak ada seorang pun di Istana Dewa Perang yang bodoh jika harganya lebih tinggi. Tidak ada yang menginginkannya. Dalam hati Luo Feng sangat merasa senang. Memang, cara masing-masing lingkaran masyarakat berinteraksi dengan berbagai hal berbeda. Istana Dewa Perang adalah lokasi di mana semua dewa perang dunia berkumpul, sehingga memang akan menjadi pasar yang sangat besar. Misalnya, jika pemerintah Amerika ingin menghasilkan uang dengan Elixir of Life, maka ia harus menjualnya di Istana Dewa Perang. Kapan lelang bulan ini dimulai? Tanya Luo Feng. Dalam beberapa hari, tanggal 15 Agustus, kata Yang Hui, lelang setiap bulan, dan mereka selalu pada tanggal 15 setiap bulan. Luo Feng berpikir, pada tanggal 15 Agustus saudaranya akhirnya akan dapat berdiri. Hanya beberapa hari lagi. Di lobi Istana Dewa Perang, orang-orang sesekali turun dari tangga. Yang mana Luo Feng?
Tiba-tiba seorang pria tua berambut putih berjalan menuju sekelompok teman dan duduk sambil bertanya dengan tenang. "Selatan, duduk dengan Yang Hui dan yang lainnya," ucap laki-laki botak dengan kasar dan tenang. Maklum semua yang berkumpul adalah orang-orang kuat, jadi ada aja orang yang kata-katanya tegas seperti kasar. Lanjut ke cerita ya, lihat itu. Para dewa perang dari Aula Beladiri Jixian sedang mengobrol dengan Luo Feng. Sejak Luo Feng mengungkapkan keberadaan dirinya, orang-orang dari setiap faksi memberi datang untuk sekedar berkenalan dengan Luo Feng. Anak muda itu, pria tua berambut putih itu melihat dengan hati-hati dan mengangguk, auranya memang berbeda. Lihatlah mata itu, mata adalah jendela spiritual. Jika spiritual orang bisa baik, mata mereka akan cerah. Jika spiritual mereka lelah, mata mereka akan redup. Itulah tanda seorang master spiritual. Saat tenang, mata mereka dalam seperti rawa yang tidak bisa dilihat. Saat marah, hanya dengan melirik mereka saja bisa menyebabkan petarung yang lemah gemetar dan bergetar. Jadi semua master spiritual memiliki aura yang unik bagi mereka, yang disebabkan oleh spiritual mereka yang kuat. Temukan waktu untuk berkenalan dengannya, kata pria tua berambut putih itu dengan tenang. Di masa depan, kita juga dapat meminta bantuan padanya ketika kita dalam kesulitan. Oh ya, ketika aku datang ke sini, aku memeriksa Aula Beladiri Jixian dan meminta pemerintah untuk membantu mencari kerabat orang tua Luo Feng. Kasus ini adalah peluang bagus untuk mendekatinya, jadi kita harus melakukan beberapa pekerjaan juga. Ya, para pejuang lainnya juga mengangguk. Biro ke-11 kami akan mendapat manfaat besar dengan bantuan Luo Feng, pria tua berambut putih itu tersenyum. Luo Feng menerima gelar, Dewa Perang Tak Terkalahkan, dari para petinggi Aula Beladiri Jixian. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan pasangan Liao dan Venina jauh-jauh di Eropa menerima berita ini segera dari teman-teman mereka. Sementara itu, di sebuah villa yang sunyi dan suram, pasangan Liao dan Venina berdiri diam di sana ketika mereka menunggu. "Apakah senior itu akan menemui kita?" tanya Venina pelan. Pasti, tatapan Liao dingin saat dia berdiri di sana. Venina menghela nafas saat dia menyaksikan ini. Sejak kejadian di pulau berkabut itu, Liao setiap hari minum seperti orang gila. Setelah ia sadar, ia tenggelam dalam kebenciannya, terus-menerus memikirkan balas dendam. Bahkan tatapannya menimbulkan ketakutan pada orang lain. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Luo Feng. Tiba-tiba seorang laki-laki tua berjas datang dan berbicara sambil membungkuk. "Tuan, Nyonya, tuannya ada di atas, menunggu kalian berdua." Liao dan Venina kaget, lalu naik ke lantai 2. Pria tua yang mengenakan setelan itu berkata dengan dingin, "Ikut aku." Dia langsung membawa keduanya ke ruangan yang sunyi. Setelah dia membawa mereka ke sebuah ruangan yang tenang dan membuka pintu, lelaki tua berjas itu diam-diam pergi. Liao dan Venina keduanya menarik napas dalam sebelum berjalan di dalam. Ruangan yang sepi itu sebagian besar kosong, hanya aroma cendana yang memancar di udara di ruangan yang sunyi itu. Seorang pria tua berambut putih duduk bersila di ruangan yang sunyi. Rambutnya yang panjang dan tergerai mencapai sampai ke pinggangnya, dan dia tampak seperti sepotong kayu mati tanpa kehidupan sama sekali. "Senior," membungkuk Liao. Perwakilan Yan, Venina juga membungkuk. "Duduk," membawa suara rendah. Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan melihat ke arah Liao dan Venina. Mata orang tua ini berkabut, seolah-olah dia adalah orang tua yang akan mati. Dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda menjadi pejuang yang kuat, tetapi Liao dan Venina tidak berani untuk tidak sopan. Dan Liao bahkan secara langsung bersujud di tanah ketika dia membenturkan dahinya ke tanah, air matanya mengalir di wajahnya. "Herring kecil, apa yang salah? Apa yang bisa membuatmu menangis?" tanya lelaki tua itu dengan tenang. "Senior," Liao menggertakkan giginya saat dia berkata dengan rendah, "Putraku satu-satunya dibunuh oleh seorang pria muda bernama Luo Feng. Aku ingin balas dendam untuk anak aku. Namun, Liao hanya memiliki ketidakmampuannya untuk disalahkan, karena kekuatan Luo Feng saat ini berada pada tingkat dewa perang yang tak terkalahkan. Aku tidak bisa lawannya sama sekali. Namun, anakku." Liao mengepalkan tangannya, kuku-kukunya jatuh ke telapak tangannya. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar. "Orang tua Liao sudah meninggal, aku tidak punya keluarga," ucap Lu Feng. "Aku tidak peduli tentang apapun di dunia ini, tetapi anakku." Suara burung nasar Liao mulai bergetar. Dia kejam,
dan itulah caranya mendapatkan gelar Herring. Ketika dia masih kecil, pengalaman khusus yang dia alami selama periode Grand Nirvana membuatnya kejam dan egois. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sangat menginginkan keluarga. Dengan putranya dia luapkan obsesi satu-satunya. Setelah membesarkannya selama sekitar 20 tahun, perasaan itu telah terukir di dalam jiwanya. Semakin kejam, egois, dan dingin seseorang, semakin gila mereka untuk suatu hubungan yang mereka hargai, bahkan lebih dari seseorang dengan perasaan kuat. Karena, ini satu-satunya obsesi mereka. Aku mohon, senior, bahwa kamu dapat membunuh Luo Feng. Aku bersedia menjadi budak senior selama sisa hidup aku sebagai imbalan. Liao meletakkan dahinya di tanah dan mengubur kepalanya dalam-dalam. Pria tua itu diam-diam menatap Liao. Liao baru saja menundukkan kepalanya seperti itu ketika dia menunggu jawaban pria tua itu. Bahkan Venina ikut meletakkan dahinya di tanah. Kamu dan aku telah melalui beberapa hal bersama, jadi bicaralah tentang latar belakang Luo Feng ini, kata pria tua itu dengan rendah. Kepala Liao tetap terkubur di tanah ketika dia menjawab, Luo Feng, Master Spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, 19 tahun, dari kota Yangzhou, kota Jiangnan. Saat ini, ia telah menjadi bagian dari atasan Aula Beladir Jixian, ditunjuk sebagai pemuji Aula Beladir Jixian dari kantor pusat Jiangnan. Pria tua itu sedikit mengerutkan kening. Aku tidak bisa membantumu, kata pria tua itu dengan rendah. Kamu benar-benar ingin membunuh Luo Feng, bahkan jika kamu akan mati dalam prosesnya, kata pria tua itu dengan rendah. Ya, suara Liao ditentukan. Kemudian melampaui level Dewa Perang dan menjadi eksistensi melebihi level Dewa Perang, kata pria tua itu dengan ringan. Dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, kamu harus menghadapi amarah, Hong. Hong mungkin menghargai orang-orang berbakat dan membiarkan kamu pergi. Tapi dia juga mungkin membunuhmu karena amarah. Mata Liao ditentukan, senior, tolong bimbing aku. Ini jurnal pelatihan aku. Teknik yang aku latih ada di sana. Pada saat yang sama, itu juga berisi pengalaman terobosan aku. Pria tua itu mengeluarkan sebuah buku tulisan tangan. Aku harap ini akan membantu kamu. Ketika dia mengatakan itu, dia melemparkannya. Liao mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ingat, terobosan, dan jadilah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kuncinya ada di roh, kamu dan tekad. Pria tua itu menutup matanya. Kalian bisa pergi sekarang. Petik 2. Liao dan Venina bersujud kembali di tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi. Pada saat itu Luo Feng, yang mengenakan jubah putih longgar, duduk bersila namun bukan di tanah, melainkan di pesawat ulang-alik melonjak miliknya. Pesawat ulang-alik melonjak menjaga jarak sekitar setengah meter dari tanah, dan seluruh tubuh Luo Feng melayang di udara. Mata Luo Feng dalam seperti laut ketika dia diam-diam menatap kedua belas potongan pisau dari pesawat ulang-alik melonjak di depannya. Dia saat ini mengendalikan mereka. 12 potong pisau putih keabu-abuan mulai mengambang di sekitarnya seolah-olah mereka sedang menari seperti 12 peri yang sedang mengelilingi tubuh Luo Feng. Jika kita lihat semua lintasan dari 12 bilah pisau, kita akan menemukan beberapa lintasan tersebut yang menggambar bentuk labirin yang sangat rumit. Yang aneh adalah, 12 bilah pisau kadang-kadang mempercepat dan kadang-kadang melambat. Mereka saling bersilangan berulang kali. Terkadang sepertinya mereka akan saling menabrak, tetapi mereka tidak melakukannya. Potongan-potongan bilah kadang-kadang melambat dan kadang-kadang berakselerasi hingga kecepatannya melampaui kecepatan suara. Luo Feng, yang melayang di udara, memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan senyum. Aku tampaknya cukup berbakat. Aku baru saja mulai dan aku bisa mempraktikkan gambar kedua, katalog Dewa Langit. Namun, harus menyelesaikan gambar kedua dalam 3,2 detik dalam waktu yang singkat, ini pasti akan terasa sangat sulit. Ini merupakan sebuah tantangan, gumam Luo Feng. Katalog Dewa Surgawi adalah salah satu metode pelatihan untuk master spiritual, pengontrol objek, yang disebutkan dalam instruksi pada buku manual dasar pengendalian spiritual yang Luo Feng beli. Ada 99 gambar terdapat di dalamnya, tetapi menurut buku petunjuk tersebut, master spiritual paling kuat di bumi saat ini hanya dapat berlatih hingga gambar ke-18. Luo Feng cukup bingung, jika demikian, lalu dari mana gambar terakhir berasal?
Gumam Luo Feng. Melatih katalog Dewa Langit sungguh melelahkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya ketika dia memberikan perintah, nyalakan proyektor. Ucap Luo Feng. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah dinding putih dari proyektor di ruang pelatihan, dan muncul display raksasa di tembok putih tersebut. Video chat, ucap Luo Feng, sambungkan ke Su Xin. Ternyata Luo Feng teringat ingin menghubungi Su Xin, yang sudah lama tidak pernah saling komunikasi, dikarenakan Su Xin tahu kalau Luo Feng sedang di tanah Australia, untuk melaksanakan latihan hidup dan mati. Seharusnya hampir jam 10 pagi sekarang dan ini musim panas, jadi Su Xin harus online. Pikir Luo Feng sambil menunggu panggilannya diangkat oleh Su Xin. Hanya setelah sekitar beberapa detik permintaan panggilan itu pun akhirnya diterima Su Xin. Pada display raksasa di dinding muncullah Su Xin dengan mengenakan piyamanya dan memegang cangkir kopi yang masih mengeluarkan uap dari gelas kopi tersebut. Rambutnya yang terurai agak sedikit tak beraturan dan dia tampak agak mengantuk. Luo Feng, Su Xin berusaha membuka matanya dan menyapa Luo Feng. Tidak mungkin, sekarang jam 10 pagi dan kamu masih tidur. Luo Feng tertawa kaget. Apa jam 10 pagi? Ini malam sekarang, kata Su Xin tanpa daya. Malam, Luo Feng terdiam sambil berpikir dan sedikit kaget. Su Xin tampaknya sedikit lebih semangat sekarang ketika dia menjawab, aku di Amerika sekarang, bukan di negara Cina. Meskipun sudah pagi di negara Cina, di sini sudah larut malam, ucap Su Xin. Kemudian Luo Feng menyadari, ternyata Su Xin saat ini sedang berada di Amerika tidak sedang di negara Cina. Tiba-tiba terdengar suara Su Xin memanggil Luo Feng. Luo Feng. Su Xin memandang Luo Feng melalui obrolan video dengan kaget. Melihat latar belakang di belakang kamu, sepertinya kamu tidak berada di gurun seperti benua Australia. Ucap Su Xin sedikit merasa kaget, karena sebelumnya Luo Feng terakhir kali menghubungi Su Xin saat di benua Australia. Luo Feng juga melakukan video call VC dengan Su Xin sebelumnya. Namun, itu melalui tampilan jam tangan komunikasi taktisnya, dan video call tersebut biasanya menunjukkan tempat-tempat seperti gua, gunung, dan daerah terlantar lainnya. Aku kembali, saat ini aku sudah kembali di kota markas Jiangnan, tertawa Luo Feng. Kembali, Su Xin menjadi lebih terkejut, bukankah kamu mengatakan kamu akan berada di benua Australia selama sebulan? Jika aku tahu kamu akan kembali, maka aku tidak akan pergi ke Amerika. Su Xin tampaknya menyesal. Memang sejak Luo Feng pergi ke kamp pelatihan elit, mereka berdua belum pernah bertemu di kehidupan nyata, mereka hanya mengobrol melalui obrolan video. Jika Su Xin tahu Luo Feng akan kembali, sudah pasti Su Xin tidak akan pergi ke Amerika, dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lainnya. Sudah pasti jika ada informasi Luo Feng akan pulang, Su Xin sudah dipastikan akan menunggu Luo Feng. Berarti kamu sangat merindukanku dong, goda Luo Feng. Su Xin mengerutkan kening dan pura-pura tidak peduli saat dia segera mengganti topik pembicaraan. Berapa lama kamu akan ada di kota Jiangnan? Aku akan berada di Amerika selama sekitar 1 minggu lagi. Setelah itu, aku bersama keluargaku akan kembali memesan pesawat dan pulang ke Jiangnan. Kabarnya juga setelah aku sampai di Jiangnan orang tua ingin aku berpartisipasi dalam upacara penting pada tanggal 1 September. Mereka mengatakan itu adalah upacara untuk menyambut pemuji baru Aula Bela Diri Jixian dari kantor pusat Jiangnan. Padahal sekolah sudah akan dimulai lagi pada tanggal itu, tetapi orang tua aku memaksa aku untuk menghadiri upacara penyambutan pemuji baru tersebut, ucap Su Xin panjang lebar menceritakan semua rencana dia 1 minggu ke depan, yang sebenarnya tanggal 1 September tersebut adalah acara yang diadakan untuk penyambutan pemuji Luo Feng, namun Luo Feng hanya diam saja tidak langsung membongkarnya. Sepertinya, Su Xin masih tidak tahu siapa pemeriksa baru ini. Kalau begitu aku harus pura-pura dulu, jangan sampai dia tahu duluan. Biarlah dia tahu di hari penyambutan saja, gumam Luo Feng dalam hati. Pemuji baru, sungguh sebuah prestasi yang sangat dibanggakan. Su Xin, apakah kamu tahu siapa pemuji baru di Jiangnan itu? Luo Feng berusaha menahan tawanya saat ia bertanya. Tidak tahu, pemuji baru mungkin pejuang super kuat kurasa. Tapi apa hubungannya dengan aku? Su Xin tampaknya tidak tertarik berbicara tentang pemuji ini sambil melanjutkan. Oh ya, aku sangat marah pada perjalanan ke Amerika ini. Luo Feng, kamu tidak tahu apa yang harus aku hadapi kali ini, ucap Su Xin akhirnya ngobrol ngalor ngidul dengan Luo Feng, dan membicarakan hal-hal asyik saja. Begitulah akhirnya mereka berdua bercengkrama di video call hingga larut. Singkat cerita pada tanggal 15 Agustus.
Istana Dewa Perang akan mengadakan lelang setiap hari ke-15 setiap bulan. Dan pada hari itu, lebih dari 90% dari Dewa Perang dunia berkumpul di sini. Waktu di Cina adalah pukul 19.45. Di ruang lelang Istana Dewa Perang di ruang virtual. Rumah lelang itu didirikan seperti gedung opera, kursi-kursi di sekeliling platform tengah berbentuk bundar. Platform tengah adalah tempat barang ditampilkan, dan setiap sisi platform memiliki sejumlah besar kursi yang mengelilinginya, total 5.000 kursi. Sampai sekarang, ada banyak orang di rumah lelang, dan sebagian besar Dewa Perang mengobrol dalam kelompoknya masing-masing. Musik santai bergema di seluruh rumah lelang. Luo Feng, tiba-tiba ada suara yang memanggil Luo Feng. Luo Feng, sebelah sini, kembali suara tersebut memanggil Luo Feng. Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual, melihat sekelompok Dewa Perang dari Aula Bela Diri Jixian di rumah lelang melambai padanya dengan penuh semangat. "Halo, Tuan Luo Feng," ucap Dewa Perang yang melambaikan tangan. "Tuan Luo Feng," ucapnya sekali lagi. Memang saat ini Luo Feng telah menjadi berita yang sudah menyebar jauh ke seluruh dunia, jadi siapapun orang di kelompok pejuang dasar sampai dengan pejuang tingkat Dewa Perang tingkat lanjut pasti sudah mendengar tentang Luo Feng. Ketika dia berjalan di lorong di rumah lelang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar kursi di kedua sisinya memiliki Dewa Perang, apakah itu hitam, kuning, atau putih, yang duduk di dalamnya. Dewa Perang ini dari seluruh dunia tampaknya cukup ramah kepada Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, ia tiba di sektor besar, Dewa Perang, Aula Bela Diri Jixian. Jumlah Dewa Perang di Aula Bela Diri Jixian memang menakjubkan, karena mereka mengambil area yang sangat luas. Dengan sekilas mata memandang saja, kamu bisa menebak bahwa setidaknya ada beberapa ratus di antaranya. Seperti yang kamu harapkan dari organisasi paling elit di dunia. Mereka memiliki banyak Dewa Perang dan perwakilan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng melihat gambar indah mengenakan ungu dan berjalan, Guru Jiang Fang, ucap Luo Feng tampak gembira. Karena sudah lama dia tidak bertemu dengan gurunya tersebut, yang awal mula dialah Luo Feng menjadi seperti saat ini. Luo Feng tersenyum Jiang Fang ketika dia melihat siswa di depannya. Dia hanya berpikir bahwa teknik dan teknik pedang Luo Feng cukup baik, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kemampuan siswanya yang paling menakjubkan adalah kekuatan master spiritualnya. Sekarang dia telah menjadi Dewa Perang yang tak terkalahkan secara tiba-tiba dan bahkan menjadi pemuji pada sebuah kota besar yang berkantor pusat seperti kota pusat Jiangnan. Jiang Fang tidak bisa berkata-kata lagi tetapi dia sangat kagum dengan betapa cepatnya hal-hal telah berubah. Pemuji berbeda tergantung pada lokasi. Kota-kota besar yang berkantor pusat memiliki populasi 200 hingga 300 juta orang sementara yang lebih kecil mungkin memiliki kurang dari 100 juta. 5 negara kuat di seluruh dunia dan 23 kota markas. Secara total, ada 52 kota markas. Ada sekitar 7 miliar orang, jadi rata-rata, setiap kota dengan kantor pusat hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta. Kota pusat Jiangnan jelas merupakan kota yang lebih besar. Luo Feng, duduk di sini, tersenyum Jiang Fang sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. "Baiklah," ucap Luo Feng sambil langsung mengambil tempat duduk di samping Jiang Fang. "Setelah pelelangan berakhir, aku akan memperkenalkan kamu ke Dewa Perang lain di aula kami. Kami memiliki 3 Dewa Perang tak terkalahkan, termasuk kamu," ucap Jiang Fang sambil tersenyum. Sementara itu pada tempat duduk di sudut rumah lelang, duduk pasangan Vulture Scorpion Liao dan Venina. Luo Feng ada di sini. Venina memandang dari kejauhan ke arah Luo Feng dengan mimik wajah yang menyimpan dendam yang sangat mendalam. Tampaknya sekarang dia telah menjadi seorang yang terkenal, ejek Liao. Sampai sekarang, aura dan wajah Liao membuat semua orang enggan untuk berada di dekatnya. Para Dewa Perang yang duduk di sebelah Liao telah mengenalnya cukup lama, tetapi aura dan wajah Liao saat ini menyebabkan mereka juga mengerutkan kening. Ada beribu-ribu orang di rumah lelang karena lebih dari 3.000 Dewa Perang telah muncul. Para hadirin hadirat yang sudah hadir di ruangan ini, ucap pemandu lelang, dan seketika seluruh rumah lelang menjadi sunyi senyap dan tenang dan suara musik latar juga perlahan mulai menghilang pertanda acara lelang akan segera dimulai. Tiba-tiba muncul cahaya bersinar di peron tengah tempat seorang pria Cina dan seorang pria kulit putih berdiri. Seorang pria Cina berbicara dalam bahasa Cina sementara pria kulit putih itu dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Pria China itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga menerjemahkannya dengan bahasa Inggris. Keduanya melambaikan tangan pada layar hologram, dan pada saat yang sama kemudian ditampilkan sejumlah besar barang yang bervariasi, yang telah muncul di sekitar hologram display raksasa di bagian tengah. Ada beraneka macam barang yang akan dilelang saat itu yang ditampilkan pada display hologram raksasa tersebut. Namun hanya sesaat saja, semua gambar barang-barang yang akan dilelang pun kembali menghilang lagi. Akan ada 71 item yang akan dilelang kali ini, tersenyum pria China itu. Mungkin ada hal-hal di sini yang diinginkan seseorang, jadi aku tidak akan terus berlama-lama berbicara. Aku secara resmi membuka awal lelang ini. Petik 2. Item pertama adalah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dokter. Gacet. Tawaran pembukaan adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria China itu jatuh, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Perlahan-lahan diputar sehingga setiap dewa perang bisa melihat dari arah mana saja. Di bawah platform di mana dewa perang dari aula bela diri Jixian berkumpul, Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi terkejut ketika dia mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Ucap Luo Feng. Tentu saja, Jiang Fang mempertahankan suaranya rendah saat dia dengan tenang berkata, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di dunia. Bukan hanya dewa perang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ada beberapa dewa perang yang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka yang juga ikut berpartisipasi dalam lelang kali ini, jadi segala macam dan jenis harta yang luar biasa dihadirkan ke pelelangan ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Bahkan sebagian besar barang antik mencapai tawaran pembukaan $1 miliar Cina. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur ketika umat manusia berusaha melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang-barang antik ini sangat tinggi. Item ke-6 adalah obat genetik Greta, 10 porsi. Tawaran pembukaan $1,2 miliar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Luo Feng menunggu saatnya air kehidupan akan diumumkan untuk dilelang. Dan pada akhirnya, item ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Tawaran pembukaan $10 miliar Cina. Setelah suara ini terdengar, mata Luo Feng menyala setelah begitu lama menunggu selama ini. Di udara di atas muncul sebagian paket ramuan kehidupan. Akhirnya tiba, mata Luo Feng terpaku pada gambar eliksir kehidupan atau ramuan air kehidupan. Langsung siap-siap untuk memberikan tawaran untuk membelinya. Ramuan kehidupan selalu tersedia, namun dikarenakan tidak ada banyak pejuang yang terluka yang mampu membelinya, oleh sebab itu tidak ada banyak permintaan untuk pembelian ramuan kehidupan atau air kehidupan. Pemerintah Amerika dengan menjual sejumlah eliksir atau ramuan kehidupan ini setiap tahun, oleh sebab hal di atas penghasilan dari penjualan ramuan kehidupan pun sangat sedikit. Tiba-tiba terdengar suara orang menawar, 11 miliar. Suara tersebut berasal dari sudut ruangan tempat lelang. Gambar Dewa Perang segera muncul di platform tengah dan senyum bahkan muncul di wajah Dewa Perang ini. Sejumlah Dewa Perang berbicara kepada sesama Dewa Perang lainnya. 11,5 miliar, suara lain terdengar dan Dewa Perang yang awalnya muncul di tengah platform kemudian menghilang, dan sebuah gambar Dewa Perang hitam menggantikannya. 12 miliar, setelah suara itu terdengar, gambar lain muncul di platform tengah, yang tampak seperti pemuda Tiongkok. Dia tampak sangat muda, memang Luo Feng. Tiba-tiba, suara-suara tenang yang sedang berbicara antar sesama Dewa Perang lainnya menjadi lebih keras. Banyak orang ingin tahu tentang Dewa Perang baru ini, Dewa Perang tak terkalahkan, baru ini namanya Luo Feng. 12 miliar terjadi sekali. Teriak pria Cina itu. Pria kulit putih di sampingnya juga berteriak. 12 miliar terjadi 2 kali. Satu bagian dari ramuan kehidupan, tawaran saat ini adalah 12 miliar, ada yang lebih tinggi. Teriak pria Cina itu. Di masa lalu, ramuan biasanya dapat mencapai $20 miliar Cina. Luo Feng terkejut dan bingung ketika dia diam-diam bertanya, Guru Jiang, kenapa tidak ada orang lain lagi yang menaikkan tawaran harga yang saya tawarkan? Jiang Fang tersenyum, membuatnya tampak sangat tenang dan berwibawa, saat dia dengan tenang berkata, Luo Feng,
hanya ada sekitar selusin dewa perang tak terkalahkan di bumi. Dan ini adalah pertama kalinya kamu mengajukan penawaran dalam lelang ini, jadi untuk pertama kalinya, semua orang bersedia menunjukkan rasa hormat kepada kamu, meskipun mereka benar-benar menginginkannya. Mereka tidak akan menawar lagi setelah kamu memberikan tawaran harga, ucap Jiang Fang sambil tersenyum. Istana Dewa Perang adalah tempat untuk berteman, terutama dengan Dewa Perang yang tak terkalahkan, dan Dewa Perang yang sangat kuat akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka para Dewa Perang tak terkalahkan. Jika kamu mulai menawar terhadap tawaran pertama Luo Feng, maka kamu akan mendapatkan dengan tawaran harga yang kamu tawarkan, dikarenakan rasa hormat seluruh Dewa Perang di Istana Dewa Perang ini terhadap kamu, maka kamu akan mendapatkan barangnya sesuai yang kamu tawarkan tadi harganya, ucap Jiang Fang kembali sambil menepuk pundak Lu Feng. Pertanda Jiang Fang sangat kagum dengan keadaan Lu Feng saat ini, yang dulu hanya orang biasa saja dan sering dijadikan bulian orang-orang kaya yang sombong, saat ini telah menjadi orang paling dihargai oleh seluruh dunia. 12 miliar 3 kali, selamat, Dewa Perang Luo Feng, Anda berhak atas ramuan kehidupan, ucap pria Cina itu sambil tersenyum ke arah Luo Feng. Di sudut rumah lelang, pasangan Vulture Scorpion dengan dingin mengawasi. Untuk apa kamu menarikku? Venina memandang suaminya dengan tidak puas, padahal Venina tadinya berniat menawar di atas harga yang Lu Feng tawarkan. Burung bangkai Liao mencibir ketika dia berkata dengan tenang, itu hanya sebagian dari ramuan kehidupan. Apa gunanya penawaran? Jika terlalu mahal, dia tidak akan membelinya. Setelah pelelangan ia hanya bisa menghubungi pemerintah Amerika dan membelinya secara langsung. Paling-paling, dia hanya perlu membayar beberapa miliar saja. Tidak perlu membuat Luo Feng memperhatikan kita hanya karena beberapa miliar, sebenarnya Lia sudah tahu aturan tentang adanya penghormatan kepada Luo Feng. Tapi dengan pintarnya ia mengalihkan pembicaraan agar Venina tidak serta-merta akan menawar harga ramuan kehidupan tersebut. Saat ini, Luo Feng sedang ada di puncak level paling tinggi, dan saat ini Lu Feng sedang menjadi sorotan dunia dikarenakan level Dewa Perang yang disandingnya saat ini, yaitu Dewa Perang tak terkalahkan, jadi biarkan dia tetap seperti itu. Setelah aku melakukan terobosan dan telah melampaui Dewa Perang tingkat lanjut baru Lu Feng dapat merasakan dendam anak kita, suara Liao seperti ditekan, dikarenakan perasaan sakitnya ditinggalkan oleh anak semata wayangnya. Venina tidak bisa berkata-kata kembali sambil mengangguk, dan dia pun kembali tenang duduk di samping Liao, melanjutkan menyimak kembali acara di balai lelang tersebut. Ya begitulah, sampai dengan saat ini, pasangan Vulture Scorpion tidak dapat mengganggu Luo Feng lagi. Mereka bahkan belum kembali ke rumah mereka di kota Jiangnan karena mereka baru saja tiba di Eropa, namun demikian mereka perlahan-lahan bersiap-bersiap dengan cara Liao berlatih agar dapat melakukan terobosan dan dapat melampaui eksistensi Dewa Perang, dan setelah itu mereka akan mulai kembali melampiaskan dendamnya kepada Luo Feng. Aku akhirnya mendapatkan ramuan kehidupan, ucap Luo Feng penuh semangat. Mungkin dari segi harga, pesawat ulang-alik yang melonjak 1000 kali lebih mahal dari air kehidupan atau eliksir kehidupan ini. Tetapi ketika Luo Feng menerima pesawat ulang-alik melonjak, hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran yang lebih dengan rasa ingin tahu, kehebatan dan harapan agar pesawat ulang-alik tersebut dapat benar-benar berkilau setelah digunakan oleh Luo Feng. Berbeda dengan air kehidupan yang ia beli saat ini dengan harga 12 miliar saja, tapi kesenangan dan kebahagiaan mulai merasuki pikiran Lu Feng. Karena cita-citanya adalah ingin kembali menyembuhkan saudaranya dari kelumpuhan, itulah yang membuat air kehidupan sangat Lu Feng harapkan, dan uang 12 miliar bukan apa-apa untuk Luo Feng saat ini, dikarenakan untuk nilai 1 bintang saja nilainya sebesar 80 miliar, dan Luo Feng saat itu mendapat 36.5 bintang yang diberikan pimpinan Hong. Dan yang paling sangat berarti buat Lu Feng saat ini saudaranya bisa berdiri lagi. Dan bisa hidup seperti orang normal lagi. Aku akhirnya berhasil, gumam Luo Feng sangat antusias. Aku akan melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan porsi kedua sehingga aku bisa memberikannya kepada saudara Zhang, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Karena Lu Feng merasa bersalah, dulu Zhang Zehu tangannya patah, dikarenakan oleh serangan tim yang menargetkan Lu Feng untuk dibunuh. Namun dikarenakan Zhang saat itu tergabung dalam kelompoknya yang mengakibatkan dia terkena serangan dari musuh yang ingin membinasakan Lu Feng. Oleh karena hal itu setiap kali dia menghadapi kakak Zhang, selalu ada sedikit rasa bersalah di hatinya, dan saat ini Lu Feng berniat memberikan satu lagi ramuan air kehidupan untuk Zhang. Dikarenakan sekarang dia memiliki kemampuan, untuk mendapatkan sebagian dari ramuan kehidupan tidak banyak. Selanjutnya,
Ia berencana menghabiskan 30 miliar untuk sebagian ramuan kehidupan. Sekarang dia hanya menghabiskan 12 miliar, mungkin dia akan menghabiskan sekitar 30 miliar untuk sisanya. Barang demi barang telah dilelang. Meskipun mereka menjual dengan cukup cepat, namun masih ada total sekitar 71 item yang belum dilelang. Jadi, bahkan jika perlu 2 atau 3 menit untuk melelang satu item saja, maka akan diperlukan waktu sekitar 3 jam lagi. Sekarang untuk item ke-58, sutra laba-laba yang ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar jenis laba-laba, Black Widow Spider King, Golden Spider Silk. Panjangnya 8,3 meter dan lebar 6,1 meter. Tawaran pembukaan 5 miliar dolar Cina, setelah suara lelaki Tiongkok itu terdengar, maka sepotong sutra laba-laba emas muncul di atas platform tengah. 6 miliar dolar Cina, 7 miliar, sepertinya ada beberapa tawaran kali ini. Luo Feng, yang tidak ingin menawar lagi, tidak bisa menahan diri untuk berteriak, 8 miliar. Sejak pertempurannya dengan Liao, Luo Feng ingin membuat jaring yang terbuat dari bahan kelas SS untuk menangkap Liao. Karena sebelumnya Lu Feng sudah mencoba untuk menghajar Liao habis-habisan tapi damage yang sampai kepada Liao hanya sebesar 20% saja, itu karena Liao menggunakan sirah armor Dewa Hitam, sehingga Lu Feng berencana untuk mencari jaring agar dapat menangkap Liao. Dan saat ini di balai lelang ternyata ada barang tersebut sebuah jaring laba-laba raksasa, dan itu membuatnya semangat untuk mendapatkannya. Lu Feng berpikir, dia akan menghabiskan sekitar 20 hingga 30 miliar, tetapi Luo Feng masih puas setelah menemukan Golden Spider Silk ini. Sekedar informasi, sutra laba-laba emas ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar jenis laba-laba, Black Widow Spider King. Namun, Raja Laba-Laba Janda Hitam terkenal karena racunnya, bukan jaring laba-laba mereka. Sutra laba-laba emas yang berasal darinya biasanya tidak dapat menjebak monster tingkat kaisar, jadi ini lebih buruk daripada jaring yang terbuat dari bahan kelas SS. Namun, ini lebih baik daripada jaring yang terbuat dari bahan seri ke-9. Ada total 2 monster tingkat kaisar tipe laba-laba. Salah satunya adalah Goliath Spider King, yang dikenal dengan jaringnya. Setelah terperangkap dalam jaringnya, bahkan monster tingkat kaisar pun akan kesulitan bertahan hidup. Yang lainnya adalah Black Widow Spider King, yang dikenal karena racunnya. Setelah diracun, bahkan eksistensi yang melampaui level dewa perang akan mati. Disinilah semangat alam, 100 rumput embun, ikut bermain. Tentu saja, Raja Laba-Laba Janda Hitam dapat memutar jaring, yang merupakan sutra laba-laba emasnya. Namun, lebih lemah dibandingkan dengan jaring yang dipintal oleh laba-laba Goliath. Meskipun sutra laba-laba emas tidak bisa membunuh monster tingkat kaisar, namun monster tingkat kaisar masih harus bekerja sedikit untuk bisa keluar dari perangkapnya. Menggunakannya untuk berurusan dengan dewa perang dan pemimpin gerombolan monster sudah lebih dari cukup, gumam Luo Feng merasa sangat puas. Ini tidak sekuat bahan Grade SS, tetapi lebih nyaman digunakan. 9 miliar, 9,5 miliar, jelas, tidak ada yang peduli untuk penawaran Luo Feng kali ini, mereka memberikan penghormatan kepada Lu Feng hanya 1 kali saja, selanjutnya semua dewa perang mencoba menaikkan harga yang ditawarkan oleh Lu Feng, kemudian terdengar lagi penawaran dewa perang lainnya, 9,6 miliar, 9,8 miliar, harga penawaran dewa perang tidak meningkat dengan cepat lagi. 10 miliar, teriak Luo Feng. Gambar di platform tengah juga berubah menjadi sosok Luo Feng. Jiang Fang dengan tenang berkata kepada Luo Feng, "Luo Feng, jaring yang terbuat dari bahan kelas SS adalah sekitar 20 hingga 30 miliar, jadi nilai ini bernilai paling banyak 12 miliar dan itu masih di bawah harga yang sebenarnya. 10 miliar terjadi sekali, 10 miliar terjadi 2 kali, 10 miliar 3 kali. Selamat, Dewa Perang Luo Feng," lelaki Tiongkok itu melaporkan hasil akhirnya. Pelelangan berlanjut sekitar beberapa jam lagi. Luo Feng menerima sebagian ramuan kehidupan dan beberapa Golden Spider Silk dengan total 22 miliar dolar Tiongkok. Setelah pelelangan berakhir, Luo Feng diseret ke lobi oleh Dewa Perang Aula Beladiri Jixian, di mana ia berkenalan dengan beberapa dewa perang yang sangat terkenal dari Aula Beladiri Jixian. "Halo Tuan Luo Feng," tepat ketika Luo Feng meninggalkan kursinya dan hendak kembali ke kamarnya, seorang lelaki kulit putih dengan kumis besar tersenyum ketika dia berjalan. "Halo," Luo Feng menjawab sambil kebingungan. "Nama aku Aurora, manajer biro ke-11 Amerika." "Tuan Luo Feng,
Aku adalah orang yang memasok ramuan kehidupan yang kamu beli sebelumnya, tersenyum pria berkulit putih berkumis besar itu. Bagaimana kalau kita minum di sana? Ajak pria berkumis tebal itu. Hati Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi lumayan kaget campur bahagia. Bagaimana tidak dia saat ini bertemu langsung dengan pemasok air kehidupan. Dia yang memasok ramuan kehidupan, gumam Lu Feng dalam hati bertanya-tanya. Baiklah, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aurora berkumis besar tidak bisa menahan senyum karena kegembiraan. Ada terlalu banyak orang yang ingin berteman dengan dewa perang yang sangat kuat seperti Luo Feng. Jadi Luo Feng biasanya mengabaikan sebagian besar dari mereka. Hanya karena ramuan kehidupan Lu Feng mau menerima ajakan Aurora si kumis tebal tersebut. Keduanya duduk dan mengobrol dengan santai. Bapak Aurora, aku ingin membeli eliksir kehidupan lagi dari kamu. Apakah tidak apa-apa? Tanya Luo Feng langsung ke inti pembicaraan setelah lama ngobrol ngalor ngidul ngomongin harga-harga sembako, dan harga minyak yang melambung tinggi saat ini. Oh tentu saja, namun dikarenakan ramuan kehidupan ini adalah milik pemerintah. Jadi aku harus melakukan permintaan persetujuan pemerintah dahulu, ucap Aurora agak sedikit ragu. Aku tidak akan menyulitkanmu. Aku bersedia membayar 20 miliar, kata Luo Feng tanpa basa-basi lagi kalau ngomongin harga, karena dia memang membutuhkannya satu air kehidupan lagi untuk kakak sang. Kemudian Aurora tersenyum, Tuan Luo Feng adalah teman dari biro ke-11 kami. Meskipun agak merepotkan, jangan khawatir serahkan saja padaku. Aku akan memberikan bagian lain dari ramuan kehidupan menggunakan harga yang kamu gunakan untuk membeli bagian pertama, 12 miliar dolar Cina, ucap Aurora. Karena bagaimana dia bisa membuat Luo Feng membayar 20 miliar dolar, karena bahkan lelang resmi pun menjual harga air kehidupan tersebut seharga 12 miliar saja. Aurora tidak akan menaikkan harga menjadi 20 miliar apalagi terhadap Lu Feng, malah akan merusak hubungan yang baru saja terjadi. Pikir Aurora, jadi hanya dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga di pelelangan, maka dia dapat membangun hubungan mereka secara baik dengan Lu Feng. Itu akan bagus, terima kasih, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Hanya orang bodoh saja yang memanfaatkan 8 miliar saja, padahal hubungan dengan dewa perang tak terkalahkan seperti Lu Feng saat ini jauh lebih mahal. Singkat cerita beberapa hari kemudian di kota Yangzhou, sektor Minyue. Fajar musim panas Agustus masih cukup sejuk dan menyegarkan, bisa melihat pejuang melakukan pemanasan di sektor ini di mana-mana. Bahkan Luo Feng berjalan-jalan di sektor ini saat ia menghirup udara segar dan menyesuaikan diri. Pagi, Paman Wang, begitulan saat Luo Feng berjalan, dia akan menyambut mereka yang dia kenal. Tiba-tiba terdengar suara agar kencang, Tuan Luo Feng, suara tersebut memanggilnya. Luo Feng menoleh dan melihat dua remaja datang. Salah satu dari mereka bahkan membawa ransel saat ia berlari ke arah Luo Feng. Remaja dengan rambut sedikit keriting itu berkata, Tuan Luo Feng, ini adalah dua benda yang kamu beli dari Istana Dewa Perang. Sidik jari kamu dapat membuka kotak paduan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak paduan yang benar-benar hitam. Terima kasih, mata Luo Feng berkedip ketika dia mengambil alih kotak paduan itu. Jarinya menggesek kotak paduan terbuka. Di dalamnya ada dua tabung reaksi yang distabilkan. Bahkan ada manual di sampingnya. Dalam tabung reaksi adalah cairan yang sedikit hijau. Ini dia, ucap Luo Feng sambil menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia pun segera bergegas pulang menuju rumahnya, untuk segera memberikan ramuan kehidupan itu, kepada saudaranya. Singkat waktu di halaman villa. Saudara Luo Hua saat ini duduk di kursi rodanya, mengamati bunga-bunga di halaman. Luo Feng, kembali begitu pagi. Ucap Ibu Gong Xinlan tersenyum ketika dia berjalan keluar rumah. Ya, mengangguk Luo Feng. Feng ada di sini, Hongguo, ayo makan sarapan, teriak Gong Xinlan. Luo Hongguo mengintip kepalanya keluar rumah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kotak paduan di tangan Luo Feng dengan kaget. Feng, bagaimana mendapatkan kotak itu? Padahal kamu hanya berjalan santai saja hari pagi ini, ucap Luo Hongguo bertanya aneh, dari mana Luo Feng dapat kotak itu? Pikirnya kembali. Gong Xinlan melotot, hei, kenapa kamu harus bertanya tentang segalanya, biarlah Lu Feng dapatkan dari mana saja, itu adalah hak dia, ucap Ibu Luo Feng seperti membela Lu Feng. Tapi Luo Feng memandang ke arah saudaranya Luo Hua. Saudara Luo Hua memandang ke arah Luo Feng dengan terkejut di kursi rodanya, kenapa, apakah butuh sesuatu? Ayo kita masuk ke dalam, Luo Feng tersenyum,
bersiaplah untuk membuang kursi rodamu. Ekspresi Luo Hua tiba-tiba terdiam dan bengong tanda tanya, saudaraku. Luo Feng mengangkat kotak paduan dan mengetuk permukaannya. Ini, itu, mata Luo Hua terbuka lebar dan tubuhnya sedikit bergetar. Hampir seketika, matanya menjadi basah. Tangan yang awalnya memegang kursi roda dengan kekuatan mulai bergetar. Luo Feng mengangguk. Setelah melihat saudaranya mengangguk, air mata Luo Hua mengalir turun. Hari ini, Luo Hua hanya bermimpi tentang hari seperti hari ini sejak dia masih muda. Dan akhirnya, harinya telah tiba. Hari ini, Luo Feng telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, saatnya telah tiba. Jangan menangis, tersenyumlah, ucap Luo Feng. Namun, Luo Feng sendiri tidak bisa menahannya karena matanya juga basah, dikarenakan terharu bercampur bahagia. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah ramuan air kehidupan telah Luo Feng berikan kepada Luo Han dan kepada Zhang Ke, dan sakit kepada keduanya pun segera sudah pulih kembali seperti sedia kala. Baru-baru ini, tidak hanya seluruh sektor Mingyue saja yang tahu siapa itu, Luo Feng, hampir semua penduduk di sekitar Taman Lotus Pond pun tahu nama itu. Taman Lotus Pond ini letaknya berada tepat di samping sektor Mingyue. Itu adalah taman umum yang siapa saja dapat mengunjunginya atau hanya sekedar untuk menikmati keindahan alam saja. Luo Hua adik Luo Feng pun pertama kali bertemuan adalah di taman ini. Taman ini sangat ramai dan juga merupakan tempat utama penyebaran informasi. Hal-hal tentang Luo Feng pun pertama kali paling cepat menyebar dari taman ini, yang menceritakan kisah tentang Luo Feng yang membuat semua orang terkagum. Berita yang tersebar pertama adalah tentang jet tempur berbentuk segitiga khusus yang diparkir di sektor Mingyue. Menurut apa yang dikatakan orang-orang, jet tempur ini dibeli sendiri oleh Luo Feng. Orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal seperti itu berkomentar bahwa jet tempur yang biasa digunakan dalam militer dihargai lebih dari 1 miliar, dan itu perkiraan. Jet tempur yang mampu menjelajah di padang belantara saja biasanya berharga lebih dari 10 miliar. Hanya sebagian dari wargot yang mampu membelinya, dan jet tempur ini sepertinya lebih istimewa. Jadi mungkin lebih mahal dari jet militer biasa, ucap para warga saat itu. Kedua, Luo Feng telah menjadi pemuji markas Jixian kota Jiangnan. Posisi seperti apa yang kamu tanyakan pada pemuji? Posisi yang bahkan lebih besar dari ketua. Hampir tidak ada orang di kota markas Jiangnan yang memiliki otoritas lebih dari dia. Bahkan wali kota-kota Jiangnan dan Jenderal Angkatan Darat harus sopan di sekitarnya. Kamu pasti harus mengangkat ibu jari saat menyebut orang seperti itu. Cerita ketiga adalah tentang dua orang terkenal di sektor Mingyue. Salah satunya adalah saudara kandung sendiri pejuang jenius Luo Feng, Luo Hua. Karena hubungannya tidak disetujui waktu itu, dikarenakan Luo Hua masih dalam keadaan tidak bisa berjalan, oleh karena hal tersebut Luo Hua hampir bunuh diri di Taman Danau Lotus Pond. Hanya karena cacat saja, topik ini sudah lama digunjingkan orang-orang di sekitar taman. Namun setelah Lu Feng berhasil menjadi dewa perang dan bukan hanya sekedar menjadi dewa perang saja, Lu Feng berhasil melampaui eksistensi level dewa perang, ditambah lagi dengan kekuatan mental spiritualnya, yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Akhirnya Lu Feng bisa mendapatkan dengan mudah air kehidupan, dan bisa menyembuhkan kaki Lu Hua, sehingga saat ini Lu Hua bisa berjalan seperti orang biasanya. Adapun keadaan yang kedua, adalah pejuang Zhang Ke. Ini adalah pejuang, panglima perang, cukup terhormat. Namun orang sudah mengetahui bahwa Zhang Ke, yang dulunya kehilangan lengan, sekarang sudah kembali normal dengan dua lengannya, itu juga sama dikarenakan air kehidupan yang diberikan oleh Luo Feng. Setelah itu, berita pun menyebar dari sektor Mingyue, mereka berdua bisa sembuh dan hidup normal kembali karena hubungan mereka dengan Luo Feng. Dua masalah telah teratasi. Luo Hua dan Zhang Ke menerima beberapa ramuan air kehidupan yang sangat berharga untuk memulihkan kaki dan lengan mereka. Orang-orang belum bisa berhenti membahas tentang tiga berita besar ini, dan ditambah lagi, banyak orang yang iri pada orang tua Zenan. Saat itu, gara-gara campur tangan orang tua Zenan dalam hubungan putri mereka yang hampir menyebabkan Luo Hua melakukan bunuh diri. Tapi sekarang, orang tua Zenan dengan senang hati menyambut Luo Hua dengan tangan terbuka. Menurut cerita, Luo Hua bahkan membeli sebuah villa di sektor tempat keluarga Zenan tinggal. Bagian yang paling menakjubkan adalah bahwa orang tua Zenan pada awalnya adalah orang biasa. Siapa yang mengira mereka akan naik ke titik seperti itu sekarang?
Namun, semua orang tahu itu, semua ini berkat orang yang sangat misterius, Luo Feng. Seorang dewa perang tak terkalahkan yang baru berusia 19 tahun, namun dia sudah berdiri di jabatan paling tinggi di kota pusat Jiangnan. Bahkan di seluruh dunia, Luo Feng adalah sosok yang cukup berpengaruh. Banyak orang di sekitarnya menjadi sangat tertarik setelah mendengar bahwa Luo Feng tampaknya belum punya pacar. Berkenalan dengan saudara lelaki Luo Feng sudah merupakan kebanggaan untuk siapapun. Karena jika kamu bisa mendapatkan dengan Luo Feng, maka semua yang ada hubungan keluarga pasti akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang dibagikan oleh Luo Feng. Begitulah keadaan Luo Feng saat ini, yang dulu saat dia masih menjadi warga biasa, selalu saja diremehkan, namun sekarang keadaan menjadi berubah total. Luo Feng berada di posisi jabatan paling tertinggi di pusat kota Jiangnan. Sementara itu di sektor Mingyue, ruang pelatihan di lantai pertama Aula Jixian. Luo Feng, yang duduk bersila di atas pesawat ulang-alik melonjaknya, yang melambung dengan seragam pelatihan, melayang di udara ketika 12 potongan pisau berputar di sekitar Luo Feng seperti lebah. Mereka dengan gila menari dan kadang-kadang akan mempercepat dan kadang-kadang melambat. Kedua belas bilah pisau ini tampaknya saling bermain karena mereka sering melewati satu sama lainnya. Mungkin bahkan perbedaan 0,01 detik akan menyebabkan mereka bertabrakan. Mengerti. Tiba-tiba Luo Feng mengeluarkan wajah kebahagiaan saat 12 bilahnya berhenti dan diam melayang di udara. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat arloji komunikasi taktisnya yang saat ini bertindak sebagai stopwatch, 3,08 pas terlintas. Gambar kedua dari katalog Dewa Surgawi akhirnya selesai. Luo Feng sangat senang. Selanjutnya, aku akan mulai berlatih gambar ketiga dari katalog Dewa Surgawi ini. Sejujurnya, kekuatan spiritual Luo Feng hampir tidak cukup untuk menyelesaikan gambar kedua, jadi itu sebabnya dia menyelesaikannya sampai menghabiskan waktu dalam beberapa hari. Dan gambar ketiga adalah di mana tes yang sebenarnya dimulai. Tes ketiga ini dinamakan Jaring Sutra Emas. Luo Feng memandang ke arah jaring yang berkumpul di sudut. Jaring berwarna emas ini, di bawah arloji Luo Feng, melayang dan dengan cepat meluas. Benjolan kecil itu tampak kecil, tetapi menjadi sangat besar setelah mengembang di tengah ruang pelatihan. Panjangnya 8,3 meter dan lebar 6,1 meter. Jaring ini dibentuk oleh senar emas tipis yang dikemas dengan tebal sekitar 5 mm. Tutupi. Luo Feng melakukan perintah melalui pikirannya agar jaring tersebut dapat menutup apa yang diperintahkan oleh pikiran Luo Feng. Kemudian jaring emas langsung turun ke tanah di bawah seperti karpet ajaib dengan kecepatan hampir tidak dapat diikuti oleh penglihatan mata biasa. Tangkap. Luo Feng melakukan perintah melalui pikirannya lagi, kemudian seperti sebuah telapak tangan, jaring emas langsung menutupi mesin uji kekuatan tinju ke samping. Yang paling penting ketika menggunakan jaring emas adalah kecepatan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Jika aku ingin menangkap Liao dengan jaring emas, maka aku harus mengendalikannya dengan cepat. Jelas, kecepatan di mana ia mengendalikan jaring emas bahkan tidak dapat mulai membandingkan kecepatan di mana ia mengendalikan pisau lemparnya atau potongan pisau dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Karena, dibandingkan dengan kedua hal itu, luas permukaannya terlalu besar, yang menyebabkan sejumlah angin menjadi hambatan terbesar. Sepanjang pagi, Luo Feng tinggal di lantai pertama Aula Jixian dan dia berlatih di ruang pelatihan pribadinya. Aula Jixian sangat luas dan tidak banyak petarung berlatih di sana. Jadi Ketua Yong dan ketiga pemimpin berinisiatif untuk merombak salah satu ruang pelatihan di lantai pertama Aula Jixian kota Yangzhou. Mereka juga mengirim banyak peralatan untuk menjadikannya ruang pelatihan yang cocok untuk kereta luncur atau pesat ulang-alik yang melonjak. Jadi, ruang pelatihan ini menjadi ruang pelatihan pribadi Luo Feng. Singkat cerita ketika Luo Feng sedang di rumah pagi-pagi, "Hei, Bu, apakah makanan sudah siap?" Luo Feng tersenyum ketika dia mendorong pintu rumahnya. Hampir-hampir, di dapur, Gong Xinlan ibu Luo Feng secara pribadi memasak ketika seorang pelayan membantunya. Ibu Gong Xinlan tidak memiliki banyak hobi, jadi dia hanya memasak sepanjang waktu. Dan karena dia biasanya bebas sepanjang hari, terkadang dia memainkan mahjong dengan ibu rumah tangga lain di sektor ini. Luo Feng melihat ke arah ruang tamu, tempat ayahnya saat ini berbaring di sofa ketika dia menonton berita di TV. "Saudaraku, kamu sudah kembali," seorang anak laki-laki dan seorang gadis berjalan keluar kamar ke samping. Wajah bocah remaja itu tampak agak pucat dan dia agak kurus. Namun, dia juga tampak agak tampan dengan sosoknya yang tinggi.
Gadis yang memegang tangannya juga tersenyum sedikit formal di depan Luo Feng. Keduanya adalah saudara Luo Hua dan Zenan. Nan ada di sini. Luo Feng tersenyum ketika dia mengangguk. Luo Hua, kamu lebih baik membawanya keluar di suatu tempat sore ini. Baik saudaraku, tersenyum Luo Hua ketika dia mengangguk. Oh ya, kawan, aku punya beberapa foto gadis di sini. Orang lain memberitahu Zenan untuk membawakannya padamu. Apakah kamu ingin melihatnya? Ada beberapa gadis cantik yang mungkin akan kamu suka. Luo Feng terdiam, kemudian terdengar suara ibu Lu Feng. Oh ya, ibu Gong Xinlan mengintip kepalanya keluar dapur ketika dia berteriak. Feng, ketika aku pergi berolahraga di taman pagi ini, beberapa orang berbicara kepada aku tentang hal ini juga. Aku juga punya beberapa foto gadis-gadis yang brilian. Aku menyetujui beberapa dari mereka. Luo Feng memukul kepalanya. Sejak dia kembali, terlalu banyak hal seperti ini telah terjadi. Orang tuanya selalu saja menawarkan agar Lu Feng segera memiliki pasangan untuk hidupnya. Bu, bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak menyebutkan hal-hal seperti ini lagi? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Saudaraku, kamu tidak akan kehilangan apapun dengan mengenal mereka. Beberapa orang saja bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan gadis-gadis cantik dan pintar seperti itu. Semua gadis ini cukup cemerlang. Jika mereka tidak cantik dan pintar, maka mereka tidak akan cukup percaya diri untuk menjadi pendampingmu. Alis Luo Hua terangkat. Luo Hua melihat ke arah pacarnya di sampingnya, karena dia mendapatkan cubitan kecil darinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kemudian Luo Feng berkata kepada meminta izin kepada kedua orang tuanya. Bu, ayah, Luo Feng menoleh, aku tidak akan makan malam di rumah malam ini. Aku punya beberapa hal untuk dilakukan sore ini sehingga aku tidak akan pulang di sore hari ini. Pada jam 4 sore pada hari yang sama, Luo Feng mengendarai pesawat jetnya dan menuju ke sektor kota utama dari kota Yangzhou. Setelah memarkir jet otomatisnya di atap kantor pusat Aula Jixian, Luo Feng mengendarai mobil inventaris kantor Aula Jixian ke bandara. Sesampainya di bandara, Luo Feng mengenakan jeans dan t-shirt hitam. Namun, di dalam t-shirt itu ada sepotong baju besi hitam, yang dibentuk dari set dewa hitam. Dan di dalam baju besi hitam ini ada potongan 365 pisau dari pesawat ulang-alik melonjak, yang tersebar di sekitar baju besi. Pertama, itu nyaman, karena mengenakan baju besi ini Lu Feng sama saja dengan membawa senjata yang paling kuat, pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua, aman. Dalam hal pertahanan, set dewa hitam mungkin kuat, tetapi menurut manual, bahan yang membentuk pesawat ulang-alik melonjak bahkan lebih menakjubkan dari materi armor dewa hitam sendiri. Saat itu Luo Feng memandang ke atas langit, di udara, cahaya biru gelap menembus langit saat tiba. Itu kemudian melayang di langit di atas. Sebuah pesawat komersial besar. Pesawat komersial besar ini perlahan-lahan turun dan kemudian berhenti. Pintu pesawat terbuka dan tangga keluar secara otomatis. Di samping bandara di dalam gedung ruang tunggu, Luo Feng, dan 6 lainnya yang ada di sini untuk menyambut mereka yang datang. Untuk dapat berada di ruangan tunggu saat ini adalah bukan orang sembarangan. Termasuk Luo Feng, hanya ada 6 orang saja yang dapat berada di ruang tunggu pesawat tersebut. Sebagian besar orang yang menyambut mereka yang datang menunggu di luar pintu keluar. Su Xin, Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di antara banyak penumpang yang menuruni tangga, salah satunya adalah seorang gadis yang mengenakan kemeja dan celana jeans hijau muda, yang benar-benar menarik mata Luo Feng. Di bawah hari musim panas yang menyegarkan, sosok Su Xin menunjukkan dengan jelas. Sejak dia masih muda, aura unik Su Xin yang selalu membuatnya menjadi lebih menarik. Saat masih di sekolah menengah, Su Xin seperti tetangga. Namun status Su Xin adalah anak seorang manajer di aliansi HR sehingga Su Xin bukan berasal dari keluarga biasa saja. Namun yang paling mengesankan Lu Feng, Su Xin tidak pernah memandang rendah Lu Feng saat itu. Malah Su Xin menganggap Lu Feng adalah teman dekatnya. Meskipun Lu Feng berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tak dapat dipungkiri lagi bahwa Lu Feng telah mulai tertarik pada Su Xin sejak tahun pertamanya di sekolah menengah pertama. Sementara itu di pintu saat mau keluar pesawat, Su Xin melihat ke bawah dari tangga dan tidak bisa menahan senyum ketika melihat Luo Feng sudah berada di bawah. Para penumpang terus berjalan, ketika Su Xin berjalan menuruni tangga, dia langsung menuju ke Luo Feng. Dia tersenyum cerah, dan aku pikir kamu tidak akan datang, ucap Su Xin. Kapan aku tidak pernah menepati kata-kataku, jawab Luo Feng.
Susin, terdengar suara dari belakang. Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi hanya bengong saja. Seorang pemuda yang tampaknya berumur sekitar 20 tahun berjalan mendekat. Pakaian dan sepatunya jelas-jelas mahal, dan arloji di pergelangan tangannya juga tampak seperti merek terkenal. Senyumnya memunculkan perasaan bahwa dia secara alami adalah kelas atas. Luo Feng tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi mencoba bertanya kepada Susin, apakah itu keluarga kamu? Tidak juga, kata Susin pelan. Remaja itu melirik Luo Feng. Pakaian Luo Feng cukup normal, seperti seorang mahasiswa yang sedang nongkrong di jalanan pas ketika pulang kuliah. Pemuda itu dengan elegan mengulurkan tangannya ketika dia tersenyum, halo, nama aku Sun Chao, aku tidak tahu apakah kamu adalah Susin. Ah, Luo Feng, suara gembira terdengar, ternyata orang tersebut belum mengenal Susin. Luo Feng menoleh dan melihat saudara laki-laki Susin, Gang Sugang, dalam setelan saat ia berlari dan tersenyum dengan penuh semangat. Setelah melihat pemuda di sampingnya, dia tersenyum, siapa yang akan berpikir bahwa aku akan bertemu Luo Feng tepat ketika aku kembali. Haha, ini bagus. Ah, Sun Chao, izinkan aku memperkenalkan kepada kamu. Ini adalah pacar saudara perempuan aku, Luo Feng.